Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Anak-anak soleh dan soleha kelas 6 yang semoga dirahmati Allah. Alhamdulillah kita akan melanjutkan pelajaran PJOK, yaitu sekarang akan mempelajari bab 5 atau pelajaran 5. Sebelumnya mari kita berdoa memohon ilmu yang bermanfaat. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Pada pelajaran kali ini kita akan mempelajari tentang aktivitas kebugaran jasmani. Nah, di dalam tubuh yang bugar merupakan modal utama agar kita dapat beraktivitas sehari-hari. Namun, untuk mencapai kebugaran jasmani ini dibutuhkan latihan kebugaran jasmani. Apa saja sih latihan kebugaran jasmani itu? Lalu, bagaimana cara mengetahui atau mengukur kebugaran jasmaninya? Kita lanjut ke halaman berikutnya. Di sini ada 2 sesi ya. Ya, pada kesempatan kali ini sub temanya yaitu atau sesi yang pertama adalah yang bagian A, kita akan mempelajari tentang aktivitas kebugaran jasmani. Ya, tentang aktivitas kebugaran jasmani sederhana. Nanti di kesempatan berikutnya itu di subtema B-nya, yaitu kita akan mempelajari insya Allah pengukuran tingkat kebugaran jasmani sederhana. Nah, untuk yang subtema A, ini ada beberapa aktivitas ya, aktivitas untuk bentuk kebugaran jasmani secara sederhana. Ya, yaitu ada diantaranya ada lari cepat, lalu angkat badan atau pull up, sit up, vertical jump, push up, shuttle run, dan lari jarak sedang atau jauh. Dalam melakukan kegiatan atau aktivitas keseharian kita membutuhkan kondisi tubuh yang bugar dan fit ya. Mungkin kita pernah merasa lelah setelah melakukan aktivitas pulang sekolah yang terpaksa jalan kaki, misalkan kita tidak ada angkutan umum atau mungkin mendadak tidak dijemput ya. Nah, tapi kadang kita merasa lelah nih setelah, atau mungkin kita merasa cepat lelah setelah berolahraga lompat tali. Misalkan ya. Nah, padahal kita sering bermain lompat tali dengan teman-teman. Nah, itulah kondisi di mana kondisi tubuh itu yang mudah kelelahan ini merupakan kondisi tubuh yang dinamakan tidak bugar atau tidak fit. Untuk memiliki kondisi tubuh yang bugar dan fit, tidak cepat lelah ya ataupun tidak mudah lelah, itu diperlukan latihan kebugaran jasmani yang sederhana. Ya. Namun alangkah baiknya sebelum melakukan aktivitas tersebut, ini kita mempersiapkan diri kita sebaik mungkin. Misalkan seperti yang pertama, kita hindari tidur malam ya atau begadang. Perbanyak makan yang berprotein, tetapi tidak makan atau minum yang terlalu banyak. Nah, boleh makan makanan ringan ya atau camilan, roti dengan jumlah yang sedikit. Nah, hitung denyut nadi atau jantung normal sebelum aktivitas. Lalu pemanasan atau peragangan untuk kelenturan tubuh. Nah, dan juga yang terakhir kondisi tubuh dalam keadaan sehat. Itu beberapa langkah atau yang perlu kita persiapkan ya untuk diri kita yang sebaik mungkin. Kita telah melakukan aktivitas kebugaran jasmani. Nah, hendaknya kita melakukan pendinginan ya. Jadi bisa berupa berjalan atau kita mengatur napas. Nah, di sini kita akan simak beberapa aktivitas kebugaran jasmani yang sederhana. Yang pertama adalah lari cepat 50 meter atau sprint ya. Ya, tujuannya apa? Nah, tujuan dari lari ini untuk membentuk kecepatan berlari. Ya, jadi lari cepat yang dimaksud adalah lari secepat-cepatnya.
Nah, di sini ditentukan jaraknya berapa? 50 meter. Ini bisa dilakukan oleh laki-laki maupun perempuan ya. Untuk kategori usianya 6 sampai 9 tahun, itu sekitar berarti antara kelas 1 sampai dengan kelas 3 ya, atau kelas 4 ya. Kelas 6 sampai 9 tahun itu jaraknya 30 meter. Nah, mungkin untuk kelas di atasnya kelas 5 ya, atau rentang usia 12-13 tahun atau lebih ya, sampai kelas 6 ini bisa digunakan dengan jarak tempuh 50 meter. Baik untuk laki-laki atau perempuan, atau kita kategorikan untuk kelas atas ya, kelas 4, 5, 6. Ini bisa untuk latihan lari cepatnya menggunakan dengan jarak 50 meter. Tapi untuk kelas bawah 1 sampai kelas 3 dengan jarak 30 meter. Nah, yang kedua bisa kita lakukan gerakan pull up ya, atau gerakan mengangkat badan. Nah, di sini kita biasanya diperlukan alat khusus ya, berupa palang besi yang melintang. Kita memegang dengan dua tangan di atasnya. Saat bergantung lalu tarik. Nah, dorong badan kita atau tarik tubuh kita ke atas. Ini salah satu cara yang A, atau bisa lakukan dengan cara B. Nah, untuk cara ini mungkin bisa menggunakan, kebetulan di sekolah itu ada pohon yang bisa kita gunakan ya. Nah, atau mungkin di sekitar kalian ada pohon yang melintang yang tidak terlalu tinggi, tapi bisa kita lakukan atau kita manfaatkan untuk latihan pull up sederhana ini. Jadi ini untuk kondisi palang B, gambar B yang posisinya palangnya seperti ini ya. Tujuan dari latihan pull up ini untuk membentuk kekuatan dan daya tahan otot lengan. Nah, karena di sini yang ekstra tenaganya ini adalah yang mengkuat otot-otot lengan. Ya, jadi kedua lengan kita ini menopang atau mengangkat tubuh kita keseluruhan. Ini bisa dilakukan ya, misalkan kita mengelompokkan umur. Ya, atau seperti pembagian misalkan dari kelas atas atau kelas bawah, jadi dilihat dari usianya. Nah, ini bisa dilakukan misalkan berapa detik, misalkan untuk kelas bawahnya bisa dengan 60 detik atau kurang ya, atau misalkan kelas atas bisa dengan 60 detik lebih. Jadi memang ini kondisinya bisa berubah-ubah ya, sesuai dengan kondisi ataupun keadaan siswa. Ketiga yaitu sit up atau baring duduk. Ini ada dua metode atau cara sit up, yang A dan yang B. Yang A itu dengan telentang dan lututnya ditekuk ya. Dan kalau yang B, kedua kakinya lurus. Ini tujuannya untuk apa? Kalau sit up itu untuk membentuk kekuatan otot perut dan punggung. Nah, ini bisa kita bagi kriterianya per kelompok usia ya. Misalkan yang kelas bawah dengan 30 detik, atau untuk kelas atas bisa selama 60 detik. Selanjutnya, yang keempat, vertical jump atau lompat tegak. Tujuan dari vertical jump ini untuk mengukur daya ledak otot tungkai kaki atau paha. Nih ya, fokus di sini ya. Jadi tujuannya untuk mengukur daya ledak otot tungkai kaki atau paha. Nah, cara sederhananya sebenarnya gini. Kita mungkin dengan tembok bisa ya, tembok yang ada. Nah, kita bisa naik bangku dulu, kita kasih kapur, kita kasih tanda, misalkan berapa meter, misalkan 2 meter atau 2,5 meter. Nah, kita coba lompat sampai atau tidak. Nah, bila sampai mungkin kita bisa tambah lagi ketinggiannya. Nah, kita beri tanda tembok dengan kapur, lebih ditambah lagi ketinggiannya. Nah, itu kita lakukan lompatan. Nah, kira-kira sampai atau tidak. Itu cara sederhananya ya. Yang kelima adalah push up.
Tujuannya adalah push up atau mendorong badan untuk membentuk daya tahan otot lengan dan bahu. Ini seperti pull up. Ya, seperti pull up tadi yang nomor berapa? Pull up nomor 2 ya. Nah, jadi ini untuk membentuk daya tahan otot lengan dan bahu. Jadi lengan dan bahu. Nah, untuk penilaiannya juga kita bisa bagi misalkan untuk usia kelas bawah, kelas 1 sampai 3 itu dengan 30 detik. Nah, kelas atas bisa 60 detik. Nah, ini ada beberapa cara atau metode untuk push up. Yang cara A, ini kondisi ini seperti ini bisa lebih berat ya. Nah, ini dilakukan oleh laki-laki. Namun untuk banat juga bisa nih, atau anak perempuan bisa. Nah, ini push up dengan, nah di sini yang menjadi tumpuan adalah yang metode B menjadi tumpuan itu dengkul atau lutut dan telapak tangan. Ya. Kalau yang cara A, tumpuannya adalah ujung kaki dan kedua telapak tangan. Yang keenam, shuttle run atau lari bulak-balik. Untuk kegiatan shuttle run ini atau lari bulak-balik itu adalah untuk melatih peningkatan kelincahan, ya. Jadi aktivitas kelincahan ini bisa dimodifikasi. Ya seperti misalkan kita mengambil barang di depan kita bolak-balik, atau kita menggunakan 2 ember kosong atau satu lagi ada isinya. Kita bolak-balik ya, mengambil dan memindahkan barang nah di dalam ember seperti ini. Ini bisa dimodifikasi. Intinya apa? Itu ada latihan kelincahan. Ya. Nah, yang perlu diingat dalam kegiatan atau aktivitas ini, kita tidak boleh menghentak-hentakan tangan atau tungkai yang secara berlebihan di tanah. Ya, tidak boleh berlebihan karena dikhawatirkan akan merusak lapisan ujung tulang atau epifisis pada persendian. Ya, jadi juga harus hati-hati. Bila terjadi kerusakan pada lapisan tulang akan menghambat proses pertumbuhan. Yang terakhir yaitu lari jarak sedang atau jauh. Tujuannya adalah untuk menguatkan otot tungkai kaki dan membentuk daya tahan tubuh, terutama daya tahan jantung dan paru-paru ya, atau kardiovaskuler. Nah, sarannya untuk laki-laki dan perempuan kelas atas. Nah, untuk menguji kemampuan otot tungkai kaki dapat menekan lari jarak sedang atau jauh. Ya, ini sebenarnya juga bisa kita modifikasi ya, sesuai dengan usianya. Di sini ada tabel ya. Jadi menurut Pusat Kebugaran Jasmani Indonesia, pengelompokan umur ini ya, pengelompokan umur untuk tes lari jarak sedang atau jauh bisa dilihat dari tabel berikut. Nah, ini usia 6 sampai 9 tahun, laki-laki 600, yang perempuan juga sama 600 ya, banin banat sama. Usia 10 sampai 12 tahun masih sama 600 meter dan 600 meter. Nah, untuk usia 13 sampai 15 tahun ada 1000 meter dan yang banatnya 800 meter. Nah, yang untuk usia 16 sampai 19 tahun 1200 meter atau 1,2 kilo ya. Sampai dengan 1 kilo atau 1000 meter. Untuk yang baninnya selisih 200 meter. Ini terlihat dari sini ya, dari tabel ini terlihat untuk usia 6 sampai 12 tahun dapat kita simpulkan usia 6 sampai 12 tahun yaitu jarak banin maupun banat sama. Ya. Nah, ini kita simpulkan untuk kelompok umur 6 sampai 12 tahun tes kebugaran jasmani ya, lari jarak sedang atau lari jarak jauh itu antara yang banat dan banin 600 meter. Nah, mulai berubah itu di usia 13 tahun ya, antara 13 sampai 15. Nah, udah ada perbedaannya. Ya. Nah, semoga yang sedikit ini bermanfaat. Ya, mohon maaf ada salah kata.
ucapkan syukran, jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.